Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Santika dari kelas 3C Program Studi D4 Administrasi Negara di Politeknik Negeri Pontianak. Video kali ini saya akan bahas tentang mata kuliah Sistem Administrasi Pegawai yang diampu oleh Bapak Sulaiman Esos MSI. Saya akan mencoba mempresentasikan dan mengupas lebih dalam mengenai materi bab 5, yaitu tentang sistem administrasi kepegawaian di Indonesia. Mulai dari pengangkatan CPNS, kemudian proses menjadi PNS, penilaian PNS, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian di Indonesia. Selamat menonton! Baiklah, yang pertama yaitu mengenai sistem pembinaan karir. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir, dan dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Apa sih yang dimaksud sistem prestasi kerja? Yaitu sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Sedangkan sistem karir yaitu sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan dalam pengembangannya lebih lanjut, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan cara-cara objektif lainnya turut menentukan. Dalam sistem karir dimungkinkan naik pangkat tanpa ujian jabatan, dan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan jenjang jabatan yang telah ditentukan. Selanjutnya mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Nah, fungsi-fungsi manajemen PNS diantaranya yaitu yang pertama ada perencanaan atau formasi PNS, kemudian yang kedua ada pengadaan PNS, yang ketiga pengembangan PNS atau yang biasanya disebut diklat PNS, yang keempat itu penilaian, DP3 dan pengujian kesehatan PNS, kemudian selanjutnya ada penghargaan berupa kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan satya lencana karya satya. Serta yang terakhir itu ada pemberhentian dan kesejahteraan. Pemberhentian, pensiun, asuransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai formasi PNS. Yaitu menurut PP nomor 54 tahun 2003, perubahan atas PP nomor 97 tahun 2000. Pengertian dari formasi yaitu jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu susunan atau dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Nah, tujuan formasi yaitu agar dalam satuan organisasi negara dimaksudkan dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Nah, apa sih dasar penyusunan formasi? Yaitu disusun berdasarkan yang pertama itu berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai. Yang kedua, sesuai dengan jabatan yang tersedia. Yang ketiga, dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, dalam melaksanakan atau dalam melakukan analisis kebutuhan itu didasarkan pada yang pertama itu jenis pekerjaan. Nah, macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya dan dikelompokkan dalam yang pertama jenis pekerjaan yang bersifat umum, yaitu pekerjaan mengetik, serta ada juga jenis pekerjaan yang bersifat khusus seperti memeriksa perkara, penelitian, perawatan orang sakit. Nah, yang kedua itu ada sifat pekerjaan. Dalam menentukan sifat pekerjaan dapat ditinjau dari beberapa sudut, misalnya sudut waktu kerja, sudut pemusatan, perhatian, sudut resiko pribadi yang mungkin timbul dalam melaksanakan pekerjaan, dan lain-lain. Yang paling berpengaruh dalam penentuan formasi adalah tinjauan dari sudut waktunya. Selanjutnya ada analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seseorang atau seorang PNS dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman. Next, ada prinsip pelaksanaan pekerjaan.
Hal ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi. Kita selanjutnya akan bahas tentang jenis formasi PNS. Nah, jenis formasi PNS itu terdiri dari formasi PNS pusat dan daerah. Untuk daerah itu terdiri dari formasi PNS daerah provinsi, kemudian kabupaten, dan kota. Untuk penetapan formasi PNS, yang pertama itu kita akan bahas formasi PNS pusat. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan kepala BKN. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang formasi PNS daerah. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan kepala BKN. Penetapan dan persetujuan formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah dilakukan berdasarkan usul dari PPK pusat dan PPK daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur. Nah, lanjut ke pengumuman. Nah, harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan bentuk lainnya yang digunakan sehingga pengadaan PNS diketahui oleh umum. Maksudnya itu kita harus mempublikasikan mengenai adanya pembukaan PNS melalui media massa atau media-media lainnya, misalkan melalui televisi, melalui koran, melalui media sosial, dan media-media lainnya yang sangat banyak sekali. Nah, pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan, itu paling lambat. Kemudian dalam pengumuman itu harus dicantumkan yang pertama jumlah dan jenis jabatan yang lowong, kemudian kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, serta alamat dan tempat lamaran ditujukan, dan batas waktu pengajuan surat lamaran, waktu dan tempat seleksi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Nah, pengadaan PNS menurut PP nomor 11 tahun 2002, yaitu perubahan atas PP nomor 98 tahun 2000, keputusan BKN nomor 11 tahun 2002, proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Itu pengertian dari pengadaan PNS ya. Pengertian pengadaan PNS yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi disebabkan adanya PNS yang pensiun ataupun berhenti. Kemudian ada juga karena adanya perluasan organisasi pemerintah. Selanjutnya, persyaratan. Nah, apa aja sih persyaratan umum untuk melamar jadi PNS? Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yang pertama itu yang paling pasti harus WNI, warga negara Indonesia. Kemudian usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Yang ketiga itu tidak pernah dihukum penjara atau kurungan. Tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan. Selanjutnya itu tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS. Selanjutnya mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Kemudian berkelakuan baik, ini juga penting. Selanjutnya ada sehat jasmani dan rohani. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan. Selanjutnya bersedia melepaskan dari jabatan pengurus dan atau anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan. Apabila pada saat melamar menjadi pengurus dan anggota partai politik. Serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Selanjutnya, pengangkatan CPNS pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun. Nah, pengangkatan CPNS dapat dilakukan bagi yang berusia melebihi usia 35 tahun dengan ketentuan yang pertama tuh telah mengabdi kepada instansi pemerintah pusat atau daerah. Sekurang-kurangnya tuh selama 5 tahun secara terus-menerus sebelum PP nomor 11 tahun 2002.
dan masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif serta tidak boleh melebihi usia 40 tahun. Selanjutnya kita akan bahas tentang pelamaran. Nah, lamaran ditulis dengan tulisan tangan sendiri ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan. Dalam surat lamaran harus dilampirkan fotokopi STTB atau ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang biasa kita sebut legalisir. Kemudian kartu tanda pencari kerja dari Depnaker atau Disnaker. Kemudian pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. Selanjutnya masuk ke proses penyaringan. Nah, ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan administratif. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pelamar, disertai alasannya, dan yang memenuhi syarat disusun dan didaftar secara tertib. Kemudian selanjutnya panitia ujian. Panitia ujian terdiri dari 3 orang. Sekurang-kurangnya itu terdiri dari 3 orang, yaitu seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota. Jika panitia lebih dari 3 orang, maka jumlahnya harus bilangan ganjil. Nah, apa aja sih tugas panitia ujian? Yang pertama itu ada menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan ujian. Selanjutnya, menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian. Kemudian menentukan tempat dan jadwal ujian, menyelenggarakan ujian, serta memeriksa dan menentukan hasil ujian. Apa aja sih materi ujian? Yang pertama itu ada tes kompetensi, yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan. Meliputi pengetahuan umum, bahasa Indonesia, kebijakan pemerintah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya. Nah, tes yang kedua itu psikotes, yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing. Nah, dalam ujian ini, untuk menjamin objektivitas, maka ujian dilaksanakan tertulis dan apabila dipandang perlu diadakan ujian lisan, berupa wawancara atau ujian keterampilan. Nah, untuk pengumuman pelamar yang diterima, pengumuman dimuat dalam media cetak dan diberitahukan secara tertulis kepada peserta. Pengumuman hendaknya memuat kapan, di mana, kepada pejabat mana, dan waktu selambat-lambatnya harus melapor. Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut. Selanjutnya pada proses pengangkatan. Nah, yang pertama itu pengangkatan sebagai CPNS. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi. Surat-suratnya itu yang pertama berupa fotokopi STTB atau ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang biasa kita sebut legalisir. Selanjutnya itu daftar riwayat hidup, kemudian pas foto ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar, kemudian surat keterangan berkelakuan baik dari Polri atau biasanya kita sebut SKCK. Selanjutnya itu ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Kemudian ada asli kartu pencaker dari kantor departemen atau dinas tenaga kerja. Kemudian ada surat pernyataan tentang yang pertama tidak pernah dihukum penjara atau kurungan. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan, serta tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Nah, golongan ruang. Jadi, golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki adalah sebagai berikut. Ini merupakan penjelasan untuk misalkan ijazah pendidikan ini nanti golongan ruangnya ini gitu. Yang pertama itu untuk SD setingkat itu golongannya itu 1A. Kemudian SLTP setingkat itu golongannya 1C, SLTA atau SMA atau D1 itu 2A, kemudian SGPLB atau D2 itu 2B, kemudian SMA atau SMK D3 itu 2C, kemudian S1 atau D4 itu 3A, dokter, apoteker, S2 atau ijazah lain yang setara itu 3B, sedangkan untuk S3 doktor itu 3C.
Nah, ijazah lain yang setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2 adalah ijazah yang dikeluarkan oleh PT yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter, apoteker, S2 yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Kemudian, ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan penyetaraannya dengan sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. Ini maksudnya untuk orang-orang yang kuliahnya di luar negeri. Kemudian untuk penghasilan atau gaji PNS, yaitu menurut PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS terakhir dirubah, yang kemudian dirubah dengan PP nomor 25 tahun 2010. Nah, hak atas gaji CPNS yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh kepala kantor atau satuan kerja. Bagi CPNS yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya, dianggap telah melaksanakan tugas sejak yang bersangkutan berangkat ke tempat tugas. Dibuktikan, itu harus dibuktikan dengan surat perintah kerja. Maksudnya dengan surat perintah perjalanan atau penugasan. Nah, gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, kemudian tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Nah, ada juga potongan gaji. Nah, untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran sebesar 10%. 10% setiap pegawai negeri, dari setiap pegawai negeri, yaitu dari penghasilannya setiap bulan, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama itu ada 3/4% untuk iuran dana pensiun, kemudian 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, 1/4% untuk iuran tabungan hari tua. Itu berdasarkan Kepres atau Keputusan Presiden nomor 56 tahun 1974. Selanjutnya itu masa kerja. Nah, masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok itu pertama selama menjadi CPNS atau PNS. Kemudian selama menjadi pejabat negara, selama menjalankan tugas pemerintahan antara lain masa penugasan sebagai misalnya lokal staf perwakilan RI di luar negeri, perangkat desa pegawai atau tenaga pada badan internasional. Petugas pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan kepada APBN. Kemudian selama menjalankan kewajiban bela negara dan selama menjadi pegawai perusahaan milik negara, BUMN atau BUMD. Masa kerja yang diperhitungkan setengah untuk penetapan gaji pokok yaitu sebagai pegawai atau karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar badan-badan pemerintah, termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum, dan tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus, dengan ketentuan bahwa masa kerja tersebut diperhitungkan sebanyak-banyaknya itu selama 8 tahun. Masa percobaan. Jadi di masa percobaan ini, masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan. Selama kita belum jadi PNS itu disebut masa percobaan. Lamanya masa percobaan adalah sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun sesuai ketentuan pasal 16 ayat 4 UU nomor 8 tahun 1974 yang sekarang sudah diubah menjadi UU nomor 43 tahun 1999. Masa percobaan itu dihitung mulai dari tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Nah, pengangkatan dari CPNS menjadi PNS. Selanjutnya itu proses selanjutnya yaitu penjelasannya, CPNS yang telah menjalankan masa percobaan kurang lebih 1 tahun dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu yang ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk apabila telah memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP3 bernilai baik. Minimal itu harus bernilai baik. Kemudian, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dokter penguji tersendiri.
dan selanjutnya lulus diklat prajabatan. Nah, tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan sebagai PNS tidak boleh berlaku surut. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan lebih 2 tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS. Karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS, maka dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan dan pengangkatannya menjadi PNS ditetapkan oleh Kepala BKN. Kemudian, CPNS yang diangkat menjadi PNS diberikan pangkat sebagai berikut berdasarkan pendidikan. Yang pertama itu untuk SD atau setingkat itu juru muda atau 1A. Yang kedua itu SLTP setingkat itu juru 1C. Kemudian SLTA atau D1 itu pengatur muda atau 2A. SGPLB atau D2 itu pengatur muda tingkat 1 atau 2B. Kemudian untuk SMA atau SMK atau D3 itu pengatur atau 2C. Kemudian untuk S1 atau D4 itu penata muda atau 3A. Kemudian untuk dokter, apoteker, S2 itu penata muda tingkat 1 atau 3B, serta untuk S3 atau dokter itu penata atau 3C. Nah, untuk CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. CPNS yang cacat karena dinas yang oleh TPK dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diangkat menjadi PNS. 1 bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS pusat atau daerah yang tewas atau cacat karena dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Selanjutnya kita akan bahas tentang pemberhentian calon pegawai negeri sipil. Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2002, yaitu perubahan atas PSL 18 PP nomor 98 tahun 2000. Yang pertama itu diberhentikan dengan hormat. Nah, prosesnya itu mengajukan berhenti, kemudian bisa juga karena tidak sehat, tidak lulus diklat prajabatan, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, menunjukkan sikap budi pekerti yang tidak baik yang mengganggu lingkungan pekerjaan, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, mengajukan berhenti karena menjadi anggota partai politik, tidak melapor setelah 1 bulan setelah 1 bulan menerima SK CPNS. Kemudian diberhentikan tidak dengan hormat itu karena memberikan keterangan dan bukti tidak benar. Bisa juga karena dihukum penjara atau kurungan karena melakukan kejahatan. Bisa juga karena dijatuhi hukuman disiplin berat, serta menjadi anggota partai politik tanpa mengajukan berhenti. Nah, pendidikan dan pelatihan PNS menurut PP nomor 11 tahun 2001 adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, kemudian pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 dinyatakan bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Nah, tujuan umum dari diklat jabatan yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansi. Kemudian menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah umum dan pembangunan. Nah, tujuan diklat jabatan yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap.
Ini sama seperti yang tadi. Untuk sasaran diklat itu terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan. Jenis dan jenjang-jenjang diklat PNS. Yang pertama itu ada diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Jenjang diklat dalam jabatan yaitu ada diklat kepemimpinan atau diklat PIM, kemudian diklat fungsional dan diklat teknis. Untuk peserta diklat itu penjelasannya, diklat prajabatan itu diikuti oleh CPNS, kemudian diklat kepemimpinan itu diikuti yang akan atau telah menduduki jabatan eselon 1, 2, 3, dan 4. Untuk diklat fungsional itu yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional, serta untuk diklat teknis itu PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan eselon 1, 2, 3, dan 4. Sasaran diklat prajabatan golongan 1 dan 2 yaitu terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS golongan 1 dan 2. Diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Terdiri dari diklat prajabatan golongan 1 untuk menjadi PNS golongan 1, kemudian prajabatan golongan 2 itu untuk menjadi PNS golongan 2, serta diklat prajabatan golongan 3 untuk menjadi PNS golongan 3. Diklat dalam jabatan yaitu yang pertama kan ada diklat kepemimpinan yang dibagi dalam diklat PIM tingkat 4 diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 4, kemudian diklat PIM tingkat 2 itu untuk eselon 3, diklat PIM tingkat 3 itu untuk eselon 3, kemudian diklat PIM tingkat 2 itu untuk eselon 2, serta diklat PIM tingkat 1 untuk eselon 1. Kemudian diklat fungsional itu diperuntukkan bagi PNS yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu, serta untuk teknis itu seperti yang telah dijelaskan itu untuk peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya, itu diperuntukkan bagi PNS. Kemudian penilaian PNS. Nah, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 itu menurut PP nomor 10 tahun 1978 dan SE BAKN nomor 2 SE 1980 memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun mulai dari Januari sampai dengan Desember. Merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir PNS. Pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian adalah pertama itu ada atasan pejabat penilai, atasan langsung dari pejabat penilai, kemudian pejabat penilai, atasan langsung pejabat yang dinilai, dan pegawai yang dinilai adalah bawahan langsung dari pejabat penilai. Nah, masa penilaian itu dalam jangka waktu 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember. Unsur-unsur yang dinilai yang pertama kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan bagi yang menduduki jabatan struktural. Sebutan dalam penilaian itu yang pertama kriterianya amat baik itu dari rentang 91 sampai dengan 100, kemudian baik rentang 76 sampai dengan 90, cukup 61 sampai dengan 75, sedang 51 sampai dengan 60, dan kurang itu 50 ke bawah. Nah, penilaian itu dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahan langsungnya apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. Jadi harus ada syaratnya juga. Khusus bagi CPNS yang akan diangkat menjadi PNS dibuat dalam tahun yang bersangkutan setelah CPNS itu sekurang-kurangnya telah 1 tahun sejak secara nyata melaksanakan tugas. Nah, penyampaian DP3. DP3 itu disampaikan kepada PNS yang dinilai, dan apabila tidak ada keberatan terhadap unsur penilaian, maka PNS yang bersangkutan wajib mencantumkan tanda tangan untuk kemudian oleh pejabat penilai disampaikan kepada atasan pejabat penilai guna ditandatangani dan DP3 berlaku sah. Keberatan. Nah, untuk PNS dapat mengajukan keberatan secara tertulis pada kolom catatan dan diajukan selamat-lambatnya 14 hari setelah menerima DP3 dari pejabat penilai. Pejabat penilai memberikan tanggapan dan kemudian disampaikan kepada atasan pejabat penilai selambat-lambatnya 14 hari sejak menerima keberatan dari pegawai yang dinilai. Nah, jika alasan dari pejabat penilai terhadap keberatan dinilai masuk akal atau wajar dan sesuai dengan data yang ada pada pejabat penilai, maka nilai tidak diubah dan kemudian ditandatangani. Tetapi apabila ternyata keberatan itu ternyata benar, nah kurang adil dari atasan pejabat penilai cukup data untuk mempertimbangkan perbaikan, maka DP3 tersebut diperbaiki dengan mencoret nilai yang lama dan diberi paraf, dan kemudian DP3 tersebut ditandatangani dan berlaku sah.
Selanjutnya ada pengujian kesehatan PNS menurut PP nomor 26 tahun 1977. Kedudukan pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara dan pembangunan sangat atau harus membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Untuk itulah diperlukan pemeliharaan kesehatan dan pengujian kesehatan bagi PNS tertentu dan CPNS untuk menjadi PNS. Nah, yang pertama itu kita harus mengajukan permintaan pengujian kesehatan. Dilakukan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permintaan pengujian kesehatan. Mohon maaf, tadi maksud saya itu dilakukan oleh PPK, bukan oleh kita. Kemudian itu yang berwenang menguji kesehatan PNS itu yang pertama dokter penguji tersendiri. Melakukan pengujian kesehatan terhadap CPNS golongan 2D ke bawah yang akan diangkat menjadi PNS. Kemudian pelajar atau mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam ikatan dinas pemerintah. Tim penguji kesehatan melakukan pengujian kesehatan terhadap CPNS golongan 2A ke atas yang akan diangkat menjadi PNS atau PNS yang menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaan karena kesehatannya. Nah, menurut pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda suatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjaannya atau orang lain. Nah, setelah berakhirnya cuti sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum mampu bekerja kembali, akan melakukan tugas tertentu di luar negeri, atau akan mengikuti pendidikan atau pelatihan tertentu, atau akan diangkat dalam jabatan tertentu. Kemudian untuk tim khusus penguji kesehatan itu bertugas menguji kesehatan PNS dan tenaga lainnya yang bekerja pada negara Republik Indonesia untuk keperluan tertentu. Kemudian memeriksa dan menilai keberatan yang diajukan PNS atau pejabat yang berwenang atas hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh dokter penguji tersendiri atau tim penguji kesehatan. Selanjutnya melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk yang terakhir itu penghargaan. Nah, jadi PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa yang pertama itu kenaikan pangkat PNS, kemudian pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional, serta Satya Lencana Karya Satya. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf karena tadi banyak sekali kesalahan kata ataupun kalimat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.